Shalom anak-anak kasih Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Yanti berharap dan berdoa anak-anak tetap dalam keadaan baik, sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Anak-anak kelas 1 pada hari ini masuk pada tema atau pembelajaran ke-8, yaitu aku menyayangi tumbuhan dan hewan di sekitarku. Sebelum kita belajar, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami. Tolonglah kami dalam belajar hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Ya, anak-anak, dalam judul aku menyayangi tumbuhan dan hewan di sekitarku, yang pada pelajaran 8 ini, tujuan pembelajarannya adalah, yaitu yang pertama, mengenal ciptaan Tuhan pada hari ketiga, pada hari kelima, keenam. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab manusia atas ciptaan Tuhan. Itu tujuannya. Yang ketiga, menceritakan kegiatan manusia yang melibatkan tumbuhan dan hewan. Lalu yang keempat, menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan di sekitarnya. Ya. Nah, mari kita akan belajar yang pertama, yaitu mengenal ciptaan Tuhan. Anak-anak, Tuhan menciptakan alam semesta ini, langit, bumi, dan isinya selama 6 hari. Nah, kita mau lihat, mau belajar urutan penciptaan Tuhan. Yang pertama, hari pertama, Tuhan menciptakan terang. Mengapa? Karena pada waktu itu keadaan gelap, sehingga hari pertama menciptakan Tuhan terang. Fungsinya atau gunanya untuk membedakan, yaitu siang dan malam. Yang kedua, hari kedua adalah menciptakan cakrawala atau langit, yaitu untuk memisahkan air di atas dan air di bawah. Ya, jadi hari kedua cakrawala atau langit untuk memisahkan air di atas dan air di bawah. Anak-anak jawabannya keliru ya. Yang keliru ya, ini jawaban yang betul, yaitu memisahkan air di atas dan air di bawah. Hari ketiga, yaitu Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Ini sangat bermanfaat ya, daratan untuk kita tinggal, lautan untuk tempat ikan-ikan, tumbuhan itu untuk sumber makanan bagi kita. Hari keempat, Tuhan menciptakan benda-benda di langit, benda-benda penerang, yaitu matahari, bintang. Jadi matahari, bulan, dan bintang ini menghiasi langit ya anak-anak ya, bukan bumi, tapi menghiasi langit. Jadi langitnya tidak kosong ya, Tuhan berindah dengan matahari di siang hari, bulan dan bintang di malam hari. Hari kelima, Tuhan menciptakan burung di udara dan ikan-ikan di laut. Jadi pada hari kelima, Tuhan menciptakan burung di udara, kupu-kupu burung, ya binatang di udara, dan juga hewan di laut, ikan, ya, udang dan sebagainya. Hari ke-6, Tuhan menciptakan binatang di darat dan juga manusia, yaitu binatang di darat, kambing, kucing dan sebagainya. Manusia diciptakan Tuhan pada hari ke-6 setelah semua diciptakan, ya. Manusia pertama Adam dan Hawa. Adam diciptakan dari debu tanah, Hawa dari tulang rusuk, dan mereka tinggal di Taman Eden. Nah, Tuhan Maha Pencipta karena Tuhan menciptakan langit, bumi beserta isinya. Ya, dan semua diciptakan itu adalah saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ya. Nah, manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, ya, paling mulia sebagai mahkota ciptaan Tuhan, karena manusia tidak diciptakan seperti yang lain dengan firman, yaitu jadilah terang, jadilah laut, tidak. Tapi ketika menciptakan manusia, Tuhan menggunakan tangannya sendiri, terkaryanya. Tuhan harus mencari debu tanah ya untuk membentuk manusia dengan tangannya sendiri. Sehingga manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sehingga manusia sama seperti Allah, itu punya akal budi untuk bertanggung jawab ya, untuk memelihara apa yang sudah Tuhan ciptakan. Jadi apakah tanggung jawab manusia atas ciptaan Tuhan? Yaitu memelihara. Nah, anak-anak, tadi sebelumnya Bu Yanti ingatkan lagi, pada hari ketiga Tuhan menciptakan apa anak-anak? Dan tumbuhan itu ada yang di darat. Ya, saya jelaskan dulu ya. Nah, lupa Bu Yanti. Ada tumbuhan di darat, yaitu seperti apa di darat?
bunga mawar, pohon pisang dan sebagainya, rambutan, mangga dan sebagainya. Juga ada tumbuhan hidup di air. Contohnya kangkung air, enceng gondok, ya, bunga teratai di air ya. Pada hari ketiga, ingat tumbuhan pada hari ketiga. Lalu pada hari yang kelima dan keenam itu penciptaan Tuhan atas hewan. Jadi ada 2 kali Tuhan menciptakan hewan. Yang pertama hari kelima yaitu binatang di air dan di udara. Kemudian kupu-kupu, burung dan juga ikan. Tapi pada hari keenam Tuhan menciptakan bintang darat yaitu kucing, anjing, kepiting dan sebagainya ya. Nah, tanggung jawab manusia atas ciptaan Tuhan adalah untuk memelihara, menjaga, merawat alam ciptaan Tuhan, termasuk ciptaan Tuhan pada hari ketiga, yaitu tanaman ini. Ya, Tuhan menciptakan tanaman itu dipelihara, ini memelihara anak ya. Jadi melestarikan supaya tumbuhan itu tidak punah, terus ditanam kembali ya. Tidak hanya menanam, tetapi anak-anak juga harus menyiram. Ini perhatikan ya. Jadi tanggung jawab manusia ciptaan Tuhan yaitu tanaman ini harus ditanam kembali supaya tidak punah dan juga disiram, diberi pupuk ya, diberi pagar mungkin supaya tidak diganggu orang ya di tanamannya. Demikian juga tanggung jawab atas lingkungan. Jadi tidak hanya merawat tapi juga lingkungannya harus bersih. Ya, anak-anak harus mau menyapu lingkungannya. Kalau halamannya kotor disapu, sampah dibuang pada tempatnya. Kalau sampah tidak dibuang pada tempatnya akan mengakibatkan polusi. Ya, polusi. Ya, jadi nanti kalau anak-anak buang sampah sembarangan, kotor ya, nggak menyenangkan, tidak sedap ya. Dan sampahnya juga harus tertutup supaya tidak berbau dan tidak ada lalat. Berarti kan anak-anak ini mencintai tanggung jawab. Kemudian juga nih perhatikan, kalau membuang sampah di sungai, apa yang terjadi? Penumpukan sampah yang luar biasa. Dan setelah itu akan terjadi apa anak-anak? Betul, banjir. Nah, makanya polusi air harus dibersihkan. Ini tanggung jawab manusia. Lalu apalagi? Ya, ketika anak-anak Tuhan juga menciptakan hewan, maka hewan juga harus dirawat. Diberi makan, diberi minum, dikasih kandang. Ketika kotorannya juga harus dibersihkan. Jangan anak-anak suka pada hewan, tapi waktu kotorannya tidak mau. Tidak ya, semua harus dikerjakan. Lalu Tuhan pemerintah berupaya untuk juga membangun kebun binatang supaya binatang-binatang ini tidak punah tapi lestari ya, ini dijaga. Ini manusia atas ciptaan Tuhan, baik daratan. Tadi kalau sampah anak-anak kotor, lingkungannya kotor, daratan tanahnya jadi kotor, rusak ya. Lalu air juga harus bersih ya, udara juga harus bersih ya dari polusi. Nah, ini tanggung jawab manusia atas ciptaan Tuhan, memelihara tumbuhan dan juga memelihara hewan-hewan ya. Nah, lalu apalagi anak-anak perhatikan? Sekarang kegiatan manusia yang memanfaatkan tumbuhan dan hewan. Jadi Tuhan menciptakan tumbuhan dan hewan itu bermanfaat bagi kita manusia. Jadi semua yang diciptakan Tuhan itu berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, kegiatan apa saja yang bisa dimanfaatkan manusia dengan tumbuhan ini? Yaitu pertama, sebagai petani nih ya, dia harus menanam padi untuk apa? Kalau tidak ada petani yang menanam padi, maka kita tidak akan bisa makan beras. Ini petani yang untuk karbohidrat ya, seperti padi, ketela ya, kentang tuh ya. Nah, ini karbohidrat nih. Yang kedua petani sayur. Kalau tidak ada petani sayur, wah kita nggak bisa makan sayur ya anak-anak ya. Ini sayur-sayuran. Jadi petani sayur, bantuan sayuran untuk lauk kita, sumber vitamin kita. Ya, tidak hanya tanaman sayur tapi juga tanaman obat. Nah, kunir, kunyit ya, ini kunyit ya, jahe, kencur dan sebagainya ya. Ini sesungguhnya Tuhan itu baik ya. Ketika sakit ya, dulu belum ada dokter, apa yang dipakai orang zaman dulu itu tanaman obat. Ya, ini bagi kita ya. Jadi memang obat. Ya, kedua adalah petani buah-buahan. Jadi ini buah-buahan juga bermanfaat bagi tubuh kita sebagai sumber vitamin. Kemudian juga bunga. Dengan bunga ini, ingat anak-anak pernah ke pesta? Ya, biasanya ada
Kalau pesta pernikahan pasti ada bunga-bunga ya. Nah, lalu pohon. Pohon ini juga dipakai untuk kebutuhan kita manusia, untuk mebel, untuk meja, kursi, keris dan sebagainya. Nah, ternyata manusia itu sangat membutuhkan tumbuhan ya. Sehingga kegiatannya sebagai seorang petani banyak sekali macam-macam petani ini ya. Nah, lalu kita melihat bagaimana dengan hewan. Hewan juga seperti itu. Hewan juga seorang peternak ya. Jadi yang memelihara hewan adalah peternak. Peternak sapi, peternak kuda, peternak babi, peternak ayam, anjing, bebek, domba. Semuanya ini ada manfaatnya anak-anak. Sapi diambil apanya? Susu dan dagingnya. Kulitnya juga bisa. Babi diambil apa? Dagingnya. Ayam diambil telurnya, dagingnya, bulunya ya. Kuda diambil apanya? Tenaganya ya. Nah, perhatian, kuda diambil tenaganya oleh manusia ya. Tapi tukang delman dia memakai kuda supaya bisa jalan kudanya ya. Lalu lihat anjing. Wow, ternyata anjing ini luar biasa ya. Polisi memakai anjing untuk apa? Untuk melacak orang jahat. Ya, polisi memakai anjing untuk melacak orang jahat. Demikian juga di rumah kita kalau punya anjing untuk apa? Untuk menjaga rumah supaya tidak ada maling ya. Menjaga rumah. Nah, lalu madu. Nih, orang yang menernak tawon. Untuk apa tawon? Diambil madunya untuk apa? Untuk obat. Madu ini untuk obat anak-anak ya. Di ayat firman Tuhan ada, minumlah madu itu untuk obat yang menyegarkan. Kemudian kucing, yaitu untuk membasmi tikus. Jadi kalau ada tikus-tikus di rumah, nah, pelihara kucing untuk menangkap tikus. Lalu untuk burung dan ikan. Ini sebagai apa anak-anak? Diambil apanya nih? Yaitu hias ya, menghiasi ya. Binatang yang menyenangkan hati untuk dipandang ya. Burung ini suaranya sangat bagus untuk kita dengar setiap pagi. Ikan nggak bersuara tapi lihat warna-warninya. Ketika sedang sedih, lihat kolam yang ikan senang ya. Nah, itu manfaatnya ya, menyukakan hati. Baiklah, tugas kalian hari ini adalah yang pertama. Perhatikan, tarik garis dari gambar tumbuhan ke gambar yang menunjukkan kegunaan bagi manusia. Contohnya ini apa nih? Beras. Menghasilkan apa beras? Padi. Ya, lanjutnya seperti itu ya tugas kalian. Ini apa nih? Pisang dan seterusnya ya. Oke, tadi sudah Bianti jelaskan. Ini tugas kalian. Oke. Ya. Lalu anak-anak menyebutkan nama-nama tumbuhan dan nama hewan. Tumbuhan itu macam-macam. Nama tumbuhan sayur, buah, bunga. Tadi juga sudah Bianti jelaskan ya. Nah, silakan nama sayur ada 2, buah ya, bunga. Lalu hewan. Ini di sini ada hewan di udara dan di air. Silakan anak-anak menuliskan nama-nama hewan tersebut yang ada di sekitarmu, yang kamu lihat sehari-hari. Oke. Ya. Lanjut tugas berikutnya. Tariklah garis dari gambar binatang ke gambar yang menunjukkan kegunaan bagi manusia. Contohnya tadi sapi. Sapi itu apa ya yang diambil ya? Oh, daging. Nah, mana daging ya sapi ya? Wah, mana sapi? Mana sapi? Nah, sapi untuk apa nih? Mana sapi? Mana sapi untuk apa sapi? Dagingnya ya. Diambil dagingnya ya. Wah, ini nggak ada yang tidak jelas nih ya. Oh, susu. Waduh, Bu ya tidak lihat. Wow, ternyata ada susu ya ini ya. Saya kira tarik garis gini ya. Nanti anak-anak kalau tidak ada kan nggak bisa ya, langsungnya ditulis sapi, susu ya, dengan susunya ya. Oke, bisa mengerti? Contoh lagi satu, ayam. Ayam goreng gitu ya. Oke, lanjut. Ya. Tugas berikutnya adalah anak-anak membaca materi buku LKS halaman 73-75. Membacanya tidak usah di video ya anak-anak ya. Mengerjakan soal ulangan harian bab 7 yang sudah Bu Yanti share hari ini, sudah akan dikerjakan hari ini ya. Kalian tugas ini membaca buku LKS, tolong materinya dibaca supaya nanti kalau ulangan anak-anak paham. Baik, sudah tahu ya tugasnya. Jadi yang pertama tadi itu menghubungkan, menarik garis, yang kedua membaca buku LKS 73-75 soal ulangan bab 7. Ya, selamat mengerjakan tugas hari ini anak-anak, tetap semangat.
dan tetap jaga kesehatan. God bless you. Salam sehat.